Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana anak-anak? Masih semangat ya belajarnya? Kalian sudah siap ya untuk memulai belajar? Anak-anakku, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran 5, muatan IPA, SPDP, dan bahasa Indonesia. Anak-anak silahkan kalian perhatikan gambar yang ada di layar itu merupakan gambar seorang petani yang di sana petani sedang melakukan pekerjaannya. Ketika petani itu bekerja, maka sistem geraknya ikut bergerak. Sistem gerak di sana berupa otot dan tulang. Otot merupakan sistem gerak aktif yang menempel di tulang, kemudian tulang dengan bantuan otot bisa bergerak sehingga Pak Tani bisa melakukan aktivitasnya. Kemudian selanjutnya, menurut jenisnya, otot itu ada 3 macam. Pertama, otot polos, otot lurik, serta otot jantung. Otot polos dapat menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Contohnya adalah otot yang ada di sistem pencernaan kita dengan sendirinya ketika makan, maka makanan yang kita cerna itu nanti akan tercerna dengan sendirinya tanpa kita perintahkan. Kemudian otot lurik menempel pada rangka tubuh, menggerakkan anggota tubuh sesuai dengan keinginan kita. Contohnya kita menggerakkan tangan, kita berjalan, kita menggelengkan kepala, seperti itu. Kemudian otot jantung menggerakkan jantung. Anak-anak, tahukah kalian ciri-ciri otot itu? Ciri-ciri otot diantaranya yang pertama otot lurik. Bentuk dari otot lurik adalah silindris dan memanjang, sedangkan bentuk otot polos itu gelondong. Yang berikutnya bentuk dari otot jantung, silindris dan bercabang. Inti dari otot lurik banyak inti di tepi. Kalau otot polos, satu inti ada di tengah. Otot jantung banyak inti di tengah. Susunan dari otot lurik memiliki daerah gelap dan terang. Kalau otot polos, susunannya polos tidak memiliki daerah gelap dan terang. Kemudian susunan dari otot jantung memiliki daerah gelap dan terang. Berikutnya, ciri yang berikutnya cara kerjanya dari otot lurik di bawah kesadaran. Jika cara kerja dari otot polos di luar kesadaran kita. Kalau otot jantung itu cara kerjanya di luar kesadaran. Jika sekarang contohnya dari otot lurik, otot pada tulang keras. Kalau otot polos itu otot pada dinding saluran pernapasan, pencernaan, dan organ reproduksi. Jika otot jantung itu otot pada jantung. Kemudian sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Caranya bagaimana? Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan adalah: yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Berikutnya, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Selanjutnya, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Yang terakhir, tulislah setiap ide pokok dari teks yang kalian dengar. Berikutnya adalah SPDP, muatan SPDP. Ada 2 macam desain dalam membuat cover. Apa itu cover? Cover merupakan bagian terluar dari sebuah buku. Cara mendesain cover yang pertama, ada pun 2 macam desain dalam membuat cover, yaitu cover dengan latar
berwarna putih serta tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Kemudian yang selanjutnya, desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, warnanya juga bervariasi serta mencolok. Terima kasih anak-anak. Demikian penjelasan dari Ibu Guru, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.